MSc Personal Project Proposal saya yang berjudul Studi Persepsi Siswa SPD dan Pak Yudi Ahmad Fauzi, SPD. Dalam dalam presentasi ini saya akan membahas MSc Personal Project saya. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu LGBT. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian, gay, biseksual merupakan orientasi seksual yang tertarik sesama gender atau homoseksual. Lesbian tertarik dengan laki-laki, sedangkan biseksual yaitu merupakan perubahan gender. LGBT juga merujuk pada komunitas yang mendukung perilaku menyukai sesama gender, yang tentunya bertentangan dengan agama Islam. Karena di dalam agama Islam, eh, seperti menyukai sesama jenis. Lalu transgender juga tidak dihalalkan dalam Islam, karena Islam mengharamkan laki-laki berdandan seperti perempuan dan perempuan berdandan seperti laki-laki. Lalu kita lanjut ke poin yang kedua, penerimaan golongan LGBT di dunia. Dalam Pew Research Center Global Divide on Homosexuality Precis Year 2002 until 2019, lebih banyak negara yang sekarang lebih menerima golongan LGBT. Perbandingannya adalah 21:5. Bisa dilihat di dalam tabel, negara seperti Afrika Selatan, India, Turki, Jepang, dan Amerika adalah negara-negara yang paling menerima golongan LGBT. Di Indonesia sendiri, terjadi peningkatan sebanyak 6% untuk orang yang menerima golongan LGBT. Di tahun 2002, yang menerima hanya 3%, lalu di tahun 2019 yang meningkat adalah 9%. Lalu ke poin yang ketiga, pengaruh produk terhadap komunitas LGBT. Produk atau brand tentu berpengaruh terhadap perkembangan komunitas LGBT. Walau di Indonesia masih jarang, di luar negeri banyak produk yang secara terang-terangan mendukung LGBT. Namun, banyak juga produk yang memanfaatkan tren naiknya penerimaan LGBT untuk menaikkan calon konsumen. Hal itu sering disebut dengan rainbow capitalism. Produk-produk tersebut mengambil keuntungan dengan simbolisme LGBT, padahal kurang berpengaruh terhadap komunitas LGBT. Dalam artikel yang berjudul "The Rainbow Doesn't Make You an Ally", saya bisa menyimpulkan bahwa produk yang jelas mendukung LGBT memiliki 3 kriteria, yaitu memberikan advokasi, melakukan kemitraan dengan komunitas LGBT, dan memberikan exposure kepada orang-orang LGBT. Jadi mengapa sih ini penting kita mengetahui produk pendukung LGBT? Karena jika kita mengonsumsi produk yang mendukung LGBT, kita juga secara tidak langsung mendukung gerakan LGBT. Lalu selanjutnya ke poin yang keempat, alasan penulis. Yang pertama, LGBT menjadi topik yang sering diperbincangkan. Yang kedua, mengetahui apa saja produk atau perusahaan pendukung LGBT. Dan yang ketiga, mengedukasi pembaca tentang hati-hati dalam memilih produk. Next, identifikasi masalah. Maka identifikasi masalah sebagai berikut. Apa saja produk yang terbukti mendukung komunitas LGBT? Dua, bagaimana tanggapan siswa level 9 SMP Unggul setelah mengetahui produk yang mereka konsumsi mendukung komunitas LGBT? Lalu tujuan penelitian, satu, mengetahui produk yang mendukung komunitas LGBT dengan bukti yang jelas dan nyata. Dua, mengetahui tanggapan siswa level 9 SMP Tunas Unggul setelah mengetahui produk yang mereka konsumsi terbukti mendukung komunitas LGBT. Lalu teknik pengumpulan data. Yang pertama, saya akan melakukan studi literatur, yaitu mencari bukti produk pendukung LGBT berupa bukti tertulis, foto, atau video dengan sumber yang faktual. Yang kedua adalah kuesioner, yaitu berupa pertanyaan berisi bagaimana tanggapan siswa level 9 SMP Tunas Unggul setelah mengetahui produk yang mereka konsumsi mendukung komunitas LGBT. Ini akan disebarkan melalui Google Form kepada seluruh siswa level 9 dan diambil sampelnya random 10 orang setiap kelas atau 40 orang atau 40 orang. Hal ini berdasar dari halaman 2
pedoman proposal yaitu jika mengambil sampel dari jenjang harus ada 10 per kelas. Lalu langkah penelitian. Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tema. 2. Membuat judul. 3. Menyusun proposal. 4. Mengumpulkan data. 5. Menganalisis data. Dan 6. Menarik simpulan dan saran. Lalu jadwal penelitian. Di bulan Januari adalah rangkaian pembuatan judul dan penulisan proposal. Di bulan Februari adalah rangkaian ujian proposal MSP Personal Project. Lalu jadwal kerjanya dari jadwal pengumpulan datanya dari 1 sampai 3 Maret. Mencari data tertulis, gambar, dan video. Lalu dari 4 Maret membuat kuesioner. 5 sampai 9 Maret menyebarkan kuesioner. 10 sampai 16 Maret mengolah data dan menganalisis data. Tanggal 21 Maret sampai 14 April penulisan bab 2 dan bab 3. Lalu April sampai Mei akan ada rangkaian pengumpulan laporan dan sidang MSP Personal Project. Lanjut. Sistematika penulisan. Dengan demikian, sistematika penulisan proposal disusun sebagai berikut. 1. Sampul depan cover. 2. Daftar isi. 3. Bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, langkah penelitian, judul penelitian, dan sistematika penulisan. Yang keempat, daftar pustaka. Lalu daftar pustaka, sumber buku dan jurnal. Yang pertama ada yang berjudul Logo Yang Butuh Tahu LGBT yang ditulis oleh Sinyo. Yang kedua adalah pedoman penulisan proposal MSP Project 2022 yang ditulis oleh tim bahasa SMP Tanah Sunggul. Sumber internet yang pertama ada The Global Divide on Homosexuality Persis yang ditulis oleh Jacob Poster dan kawan-kawan. Yang kedua, memahami istilah LGBT lebih dalam yang ditulis oleh Wahab. Yang kelima, ada yang berjudul Your Rainbow Logo Doesn't Make You an Ally yang ditulis oleh Lily Zeng. Sekian dari saya. Untuk saran dan kesan pesan saya buka untuk juri dan orang tua. Ya, terima kasih Pak Ujan atas presentasinya. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pertanyaan dari para penguji. Silakan kepada penguji 1, Ibu Kiki Yuliati Zakia, dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan, Ibu apresiasi karena ini termasuk judul yang sangat berani ya untuk mengangkat berkaitan dengan persepsi ya siswa pada umumnya mungkin terhadap produk pendukung LGBT. Tujuan dari penelitian ini tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana mengedukasi ya siswa-siswa agar kalau mereka tahu bahwa itu adalah produk yang mendukung LGBT sehingga kita bisa lebih berhati-hati ke depannya gitu ya. Itu tujuannya dan itu cukup bagus ya, tujuannya yang sangat bagus. Sebetulnya mungkin Ibu juga belum paham ya, karena kita tahu bahwa saat ini memang kondisi sedang betul-betul bagaimana generasi muda diajak gitu ya untuk masuk pada kelompok seperti ini. Maka memang kita harus betul-betul penguatan di sisi agama ditingkatkan gitu ya, dan memang perlu ada pemahaman ya supaya terbawa arus pada kelompok-kelompok yang memang jelas-jelas akan membawa generasi muda ke jalan yang salah gitu. Nah, di latar belakang masalah sebenarnya tadi mungkin di apa yang disampaikan oleh Fauzan sendiri di presentasi sudah ada, tapi kalau tidak salah di latar belakang masalahnya belum terlalu jelas ya. Nanti Fauzan bisa tambahkan untuk misalnya pandangan Islam terhadap LGBT. Tadi kan disebutkan bahwa kaum mulut sudah dilarang ya. Coba dimasukkan ayat-ayat Al-Qur'annya di latar belakang masalahnya supaya lebih jelas. Kemudian juga mungkin yang perlu diperjelas juga adalah yang dimaksud dengan penjelasan yang dimaksud dengan produk pendukung LGBT. Karena Ibu sendiri sebetulnya terus terang belum terlalu paham ya tentang sebetulnya apa sih yang disebut dengan produk pendukung LGBT. Apakah produknya yang mendukung ya, yang ingin diteliti itu produknya yang mendukung terhadap LGBT atau ada produk sendiri yang memang produk tersebut
mengarahkan kepada LGBT. Kalau misalnya produknya mendukung LGBT, mungkin misalnya dana yang dihasilkan dari produk tersebut itu akan mendukung misalnya kelompok LGBT misalnya begitu ya. Atau memang produknya sendiri produk yang ke arah membawa misalnya orang lain untuk masuk ke LGBT, atau yang bagaimana gitu yang dimaksud dalam penelitian ini. Jadi memang itu yang ingin Ibu tanyakan dulu ya. Tadi perlu misalnya penambahan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang lebih jelas dalam latar belakang masalah supaya clear ya bahwa di dalam agama itu sesuatu yang memang dilarang. Yang kedua adalah berkaitan dengan yang dimaksud produk pendukung itu sejauh mana gitu. Apa yang dimaksud pendukung itu? Apakah produknya atau hasil dari produk tersebut yang dipakai untuk dana mendukung LGBT misalnya. Seperti itu. Silakan dijawab dulu oleh Fauzan. Ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya lupa menambahkan bahwa ini tuh tentang produk yang dananya di, disalurkan untuk mendukung LGBT gitu. Nah, apa yang tahu apa contohnya? Yang Fauzan tahu apa contohnya? Contohnya ada produk sepatu Adidas yang menyalurkan dananya untuk sebuah komunitas. Ada sebuah komunitas bernama Trevor Project yang komunitas tersebut mendukung perilaku LGBT. Ada itu salah satunya. Nah, oke. Ya, berarti kan dananya ya, bukan produknya ya. Bukan produknya yang Bukan akan produknya. Tapi di belakang artinya penghasilan dari produk tersebut gitu ya. Nah, ini juga kan perlu penjelasan lebih lengkap ya dari Fauzan di penelitiannya. Kemudian ini akan cukup sulit ya menurut Ibu Fauzan. Jadi memang harus hati-hati juga karena tidak akan banyak yang terbuka untuk menyampaikan misalnya bahwa betul produk saya itu dimasukkan misalnya untuk mendukung gitu ya. Tidak semua pembuat produk itu jujur gitu ya. Jadi memang perlu kejelian, ketelitian dalam proses mencari data. Karena kan tadi disebutkan bahwa mencari data ya, mencari data apa saja sih produk pendukung LGBT itu. Ya. Nah, cara yang memang sosial medianya dulu pas ada produk yang secara terang-terangan di sosial medianya dukung komunitas LGBT. Ya terus lalu masuk mencari lebih dalam ke situsnya, situs produk tersebut, apakah produk tersebut melakukan kemitraan gitu. Seperti itu. Oke, berarti memang ya tadi berarti butuh analisis yang cukup kuat ya, dan nanti dibantu oleh para pembimbingnya supaya tetap kita berada dalam koridor yang artinya harus hati-hati gitu ya proses pencarian datanya supaya memang ini ini betul nih jelas produk ini adalah pendukung, sehingga kan nanti kita menyampaikan kepada kuesioner ya untuk menjawab pertanyaan kedua juga bisa lebih jelas gitu bahwa produk apa saja nih yang dianggap sebagai pendukung gitu ya, dan bagaimana mungkin juga nanti kan bisa pertanyaan penelitiannya yang betul-betul membuka wawasan anak-anak level yang akan ditelitinya. Itu mungkin ya. Itu saja masukan dari Ibu Fauzan. Terima kasih. Bu, terima kasih. Mudah lancar ya proses penelitiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, terima kasih Ibu Kiki telah memberikan masukan dan saran kepada Fauzan, dan tolong dicatat dengan yang baik ya Fauzan ya nanti ke depannya. Karena ini Masya Allah luar biasa sekali untuk tantangan nanti ke depannya Fauzan. Namun apa yang diharapkan Fauzan tetap bersemangat, kemudian nanti Fauzan akan memberikan sebuah solusi ya bukan ya nanti ke depannya, dan ada gambaran yang sangat luar biasa sekali dari Fauzan sendiri. Selanjutnya kita akan panggil penguji kedua kita yang akan memberikan pertanyaannya. Kepada Bapak Zainal, dipersilahkan.
Iya, terima kasih Fauzan. Wah, temanya menarik juga ya ini ya. Oke, tentang LGBT ya. Nah, ini kan Fauzan kan persepsi siswa ya, persepsi siswa SMP Tunas Unggul terhadap produk yang mendukung LGBT gitu ya. Nah, Pak Jala ingin tahu dong, sebetulnya LGBT ini apa ya, gimana ya bilangnya, munculnya gitu ya, apa ciri-cirinya atau apa gimana ya? Eh, kan penyuka sesama ya tadi ya, bahwa LGBT itu penyuka sesama. Nah, ini kalau usia SMP itu bisa terlihat atau bagaimana ya? Pak Fauzan tahu nggak ada informasi tentang ini nggak gitu ya? Di usia SMP sudah kelihatan nih. Nah kalau sudah kelihatan kan nanti kita bisa berusaha mencegah ya. Ada informasi seperti itu nggak, Pak Fauzan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di dalam penelitian ini sih saya tidak berfokus tentang ciri-ciri perilaku orang LGBT ya, kurang berfokus ke situ. Penelitian cuma tentang apa saja sih jawab. Kalau gitu Pak Jala boleh lihat slide ini nggak, yang apa namanya, identifikasi masalah tadi ya, kalau nggak salah identifikasi masalah ya. Nah, nah ini ya, bagaimana tanggapan siswa, yang pertanyaan kedua ya, bagaimana tanggapan siswa level 9 SMP Tunas Unggul setelah mengetahui produk yang mereka konsumsi mendukung komunitas LGBT. Nah ini kan sifatnya kuesioner kan ya, Fauzan ya. Ya, Eh, jadi kalau misalkan di pertanyaannya setelah mengetahui, jadi ada asumsi bahwa dari penelitinya gitu, dari Fauzannya, bahwa oh anak Tunas Unggul sudah tahu nih itunya produk pendukung LGBT gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya apakah mereka sudah tahu bahwa mereka yang gunakan itu apa eh, produk yang mendukung LGBT atau bukan gitu. Nah mungkin redaksinya aja yang masukkan, kalau dari Pak Jenal sih bukan setelah mengetahui ya, tapi ada kata jika gitu ya. Jika, bagaimana tanggapan siswa level 9 SMP Tunas Unggul jika mereka memakai produk yang ternyata mendukung komunitas gitu. Ya, jadi kalau kalau di sini kan setelah mengetahui itu, eh, mereka kayak ya, si subjeknya itu yang kita tanya itu udah tahu gitu ya, asumsi dari penelitinya yang sudah tahu bahwa produk yang mereka pakai itu eh, mendukung LGBT gitu. Itu aja sih masukannya ya Pak, Pak, Pak Ujan. Tapi nanti didiskusi lagi sama pembimbingnya. benar Pak. Jadi di kuesionernya tuh Oke, gimana sebelumnya kuesionernya? saya tuh mencari produk apa saja yang mendukung komunitas LGBT. Di Mm-mm. kuesionernya saya sajikan dulu apa saja produk yang mendukung LGBT. Mm-mm. Lalu Mm-mm. saya tanya ke siswa gitu, Nah, itu kan berapa belum sering? tentu, maksudnya belum tentu ada yang pakai, belum tentu ada yang Ah iya, enggak gitu ya. iya, Nah, jadi maksudnya kalau setelah mengetahui itu, pertanyaannya kita tuh udah optimis duluan gitu bahwa semua siswa SMP Tunas Unggul itu ada yang atau memakai produk yang mendukung gitu ya. iya. Gitu sih, ya lebih kepada redaksi sih ini ya, kalimatnya. Mungkin nanti didiskusi lagi deh dengan pembimbingnya ya. Kalau kalau persepsi Pak Jenderal sih setelah mengetahui itu berarti ya, asumsi dari kitanya atau dari Fauzannya itu bahwa oh semua siswa ketika disajikan produk ini, oh saya ada yang pakai gitu kan ya. Ya memang nanti ada dilihat lagi juga di apa itu namanya, di kuesionernya ya, ditanyakan juga itu gitu ya. Tapi untuk di Iya. pertanyaan awalnya jangan ada asumsi dulu gitu ya, jangan ada asumsi bahwa kita siswa SMP Tunas Unggul itu sudah mengetahui gitu ya, kayak kayak apa, kalau kayak gini seperti asumsinya itu siswa SMP Tunas Unggul itu pada memakai produk LGBT ya, produk yang mendukung LGBT gitu maksudnya gitu. Iya. Jadi kayak akan muncul asumsi seperti itu, oh semua siswa SMP Tunas Unggul pakai produk LGBT gitu. Jadi Gitu aja sih, di tapi nanti redaksi aja ya didiskusikan Pak Zen lagi. ya, di Terima redaksi kasih Iya ya Zara. betul. berarti. Nanti boleh sama Fauzan, tadi ya yang di highlight sama Pak Zen adalah
setelah mengetahui, nanti boleh diajukan ke pembimbing diganti menjadi jika mereka gitu ya, jika mereka mengetahui produk tersebut gitu ya. Nanti intinya tadi beberapa masukan dari kedua penguji, silakan Fauzan catat. Jangan lupa ya, untuk teman-teman yang dapat saran, silakan langsung dicatat dan diperbaiki gitu ya. Diobrolkan juga dengan pembimbing seperti apa solusinya gitu ya. Itu saja untuk masukan dari para penguji. Berikutnya langsung saja ya Pak ya, kita akan mendengarkan kesan pesan dan juga tanggapan dari orang tua Fauzan. Assalamualaikum orang tua Fauzan. Assalamualaikum. Kayaknya Bapak saya udah di main room, tapi belum kesini. Udah ada sih di sini Fauzan, abahnya Fauzan ya. Ini coba. Assalamualaikum Ayahanda Fauzan. Kalau username-nya sudah ada di sini untuk akunnya. Tapi masih ini ya. Assalamualaikum. Oke, masih belum on microphone dan juga ini ya belum terlihat ya. Coba kita lihat. Ini sepertinya ya sudah mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya ayahnya Fauzan, selamat datang. Kami ucapkan di sidang proposal MSP Personal Project. Saya persilakan kepada ayahanda untuk memberikan tanggapan atas presentasi yang sudah dilakukan oleh Fauzan. Silakan Bapak. Mengenai proposal penelitian yang diajukan oleh Fauzan, saya mungkin karena judulnya agak sensitif, mungkin harus ada batasan masalah atau batasan langkah penelitian yang akan dilakukan gitu. Jadi ada di bagian pendahuluan ada batasan masalah yang lebih terperinci karena judul penelitian ini agak sensitif, apalagi untuk siswa usia di bawah 17 tahun gitu ya. Mungkin itu sementara. Ya baik, terima kasih Ayah Fauzan. Nanti insya Allah akan Fauzan diskusikan kembali ya Fauzan ya bersama pembimbing terkait dengan judul, kemudian batasan masalah, serta tadi di bagian redaksi pada identifikasi masalah. Karena kan memang untuk tema ini gitu ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh ayahnya Fauzan mungkin agak sensitif gitu ya, termasuk di negara kita. Baik teman-teman dan juga para penguji serta ayah bunda, silakan Fauzan untuk ditutup sesi presentasinya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan semuanya untuk Fauzan. Sangat mulia. Alhamdulillah, terima kasih banyak Fauzan atas presentasinya dan terima kasih juga kepada abahnya Fauzan yang telah hadir dalam sidang proposal untuk Fauzan di hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah tidak terasa kita akan melangkahkan kepada peserta yang terakhir di pagi hari ini ataupun di pagi menuju siang kayaknya Bu ya. Alhamdulillah tidak terasa. Kita panggilkan saja kepada Rauza Ifatria Nur Maulida dengan judulnya Pengaruh Media TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Level 9 Tunas Unggul. Baik, tentunya apakah share screen saya sudah ada? Sudah terlihat. Silakan boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raud Zaifatria Nur Maulida. Saya dari kelas 9 Ingenius. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal MSP Personal Project saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Level 9 SMP Tunas Unggul. Saya dibimbing oleh Bu Linda dan Pak Arkit. Latar belakang masalah dari proposal ini, media sosial merupakan media daring yang banyak digunakan saat ini untuk berinteraksi walau jarak jauh. Salah satu contohnya yaitu TikTok. TikTok merupakan platform video musik Tiongkok yang sudah bisa diunduh di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di TikTok, pengguna bisa membagikan musik video yang telah dibuat. Di TikTok, warganet bisa memberikan respon terhadap video yang kita buat. Respon inilah yang memicu rasa kepercayaan diri kreator. Kepercayaan diri merupakan sikap di mana seseorang mempercayai kemampuan dirinya sendiri. Ketika ia melakukan sesuatu, ia merasa nyaman, ia tidak cemas, dan merasa bebas dengan apa yang ia pilih. Terkadang ada kalanya ketika kita tidak merasa percaya diri atau sering kita sebut dengan insecure. Terkait kondisi masa ini, banyak remaja yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau sering kita sebut dengan PJJ. Masalah inilah yang membuat remaja kurang bersosialisasi dan jenuh, sehingga membuat mereka membuat konten atau menonton TikTok. Identifikasi masalah dari proposal ini yang pertama, apa pengaruh media sosial TikTok terhadap kepercayaan diri siswa level 9 SMP Tunas Unggul? Yang kedua, apa dampak negatif dan positif media sosial TikTok? Dan yang ketiga, bagaimana siswa level 9 SMP Tunas Unggul dalam meningkatkan kepercayaan diri? Tujuan masalah dari proposal ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok terhadap kepercayaan diri siswa level 9 SMP Tunas Unggul. Yang kedua, untuk mengetahui dampak negatif dan positif media sosial TikTok. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara siswa level 9 SMP Tunas Unggul dalam meningkatkan kepercayaan diri. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah kumpulan pertanyaan yang dijawab oleh responden. Tujuannya untuk menganalisis sebuah karya. Kuesioner yang akan digunakan adalah G-Form. Kuesioner ini akan mengambil 40 sampel dari siswa level 9 SMP Tunas Unggul. Langkah penelitian proposal ini, yang pertama, menentukan tema, yang kedua, membuat judul, ketiga, menyusun proposal, yang keempat, mengumpulkan data, yang kelima, menganalisis data, dan yang keenam, menarik kesimpulan dan saran. Jadwal penelitian yang saya lakukan pada bulan Januari, saya melakukan perkenalan dan bimbingan judul, lalu pengumpulan judul, penulisan dan fiksasi proposal MSP Personal Project. Pada Februari, saya melakukan uji proposal MSP Personal Project. Lalu pada bulan Maret, saya membuat pertanyaan-pertanyaan kuesioner, menyebarkan kuesioner, pengumpulan dan analisis data. Lalu pada bulan Maret hingga April, ada penulisan dan fiksasi pembahasan bab 2 dan akhir bab 3. Lalu pada bulan Mei, ada MSP Personal Project Exhibition atau sidang MSP Personal Project. Sistematika penulisan proposal ini, sampul depan atau cover, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, langkah penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, saya memakai 2 sumber, ada sumber buku dan sumber internet. Sumber buku saya mengambil dari Nafisa Zahraida Irvina dengan judul Pengaruh K-pop Terhadap Rasa Percaya Diri Dalam Menjalin Pertemanan Antar K-popers. Lalu ada dari tim bahasa SMP Tunas Unggul dengan judul Pedoman Penulisan MSP Personal Project 2022. Dari sumber internet saya mengambil dari Adawiyah DPR dengan judul Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang. Yang kedua dari tim redaksi dengan judul Apa Itu Media Sosial.
Yang ketiga dari Bambang Winarso dengan judul Apa itu TikTok? Dan dari Punto Wicaksono dengan judul Pengertian Kepercayaan Diri dan Cara Meningkatkan Rasa Percaya Diri. Eleanor Roosevelt pernah mengatakan, kamu harus melakukan sesuatu yang kamu anggap kamu tak sanggup. Baik, sebelum saya tutup, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Rauza atas presentasinya, Masya Allah luar biasa sekali yang disampaikan oleh Rauza. Dan kita melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan yang akan disampaikan oleh para penguji. Kepada Ibu Kiki Yuliati Zakia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Rauza ya, Rauza Ifatria, betul. Nah, untuk Rauza ini ada dua variabel ya. Sepertinya yang pertama tentang medsos TikTok yang akan dipilihnya ya sebagai karena kalau dan kepercayaan siswa level 9 ini dikenal sebagai variabel Y. Jadi Rauza ingin sebetulnya menghubungkan ya, apakah ada pengaruh medsos TikTok terhadap kepercayaan diri siswa level 9. Ibu tanya dulu, kira-kira apakah medsos TikTok itu memang berpengaruh terhadap kepercayaan diri? Secara logika berpengaruh tidak menurut Rauza sendiri? Dan kenapa itu disebut berpengaruh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, TikTok sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri karena di TikTok kita bisa mengupload video. Tapi apakah kita bisa percaya diri dengan mengupload video atau tidak? Baik Bu, seperti itu mungkin menurut saya. Oke, jadi dengan kita mengupload video itu menunjukkan bahwa dia percaya diri begitu? Iya Bu. Oke, berarti berarti yang harus Rauza angkat juga berkaitan dengan yang dimaksud kepercayaan diri dan indikator bahwa dia itu sudah percaya diri, gitu ya. Karena kan nanti akan diberikan pertanyaan ya, angket ya. Kalau ini angket ya kedua-duanya ya, tentang medsos TikTok-nya dan tentang kepercayaan diri siswanya. Jadi memang yang harus dicari oleh Rauza nanti adalah tentang indikator kepercayaan diri, bahwa dia disebut sebagai percaya diri itu seperti apa, gitu. Itu yang mungkin perlu dipahamkan dulu ya. Kemudian nanti karena ini tadi variabelnya dua variabel ya, jadi bagaimana medsos mempengaruhi terhadap kepercayaan diri, dan kemudian tentu bahwa untuk tadi seberapa 40 ya sampelnya. Pengambilan sampel itu kan biasanya memang dilihat dari populasinya. Berapa populasi yang akan diambil dan kenapa memilih 40? Apa alasannya? Dari 40 ini saya mengambil dari setiap kelasnya 10 orang, Bu. Lalu pertanyaan ini nggak bakal dikirim secara random. Saya akan menanyakan ke beberapa orang apakah ia bermain TikTok atau tidak. Seperti itu, Bu. Ditanya dulu mereka bermain TikTok atau tidak. Kalau mereka bermain TikTok, maka dilanjutkan oleh pertanyaan yang lain, begitu? Iya, Bu. Seperti itu. Oke. Tadi ya sebenarnya perlu ada kejelasan untuk pemilihan sampel karena kalau di kuesioner di yang variabel saling berkait ini X dan Y ini tentu akan berpengaruh juga pada pertanyaan penelitian di kuesionernya gitu ya. Nah ini yang mungkin harus hati-hati, sampel yang diambil itu yang mana? Apakah misalnya Rauza mau menanyakan dulu ke seluruhan misalnya, totalnya ada berapa populasinya 100 misalnya. Apakah akan ditanyakan kepada 100 orang ini siapa yang bermain TikTok dan tidak? Setelah itu baru kemudian diberikan pertanyaan lanjutan misalnya ketika dia bermain TikTok gitu ya, atau mau bagaimana gitu ya. Nah itu juga nanti didiskusikan dengan pembimbing tahapan supaya tidak salah sasaran. Nanti misalnya Hanas ditanya ya ternyata yang 40 ini ternyata mereka tidak banyak yang tidak main TikTok. Jadi kan akhirnya hanya sedikit nanti sampelnya gitu.
Ya, jadi memang harus dicek dulu dari 100 orang ini berapa orang sih yang main TikTok, gitu ya. Oh ternyata misalnya ada 50, maka 50-50-nya saja yang diambil sebagai sampel, gitu. Jadi itu untuk untuk kejelasan supaya tidak salah orang dalam penelitiannya, gitu ya. Untuk pengambilan sampelnya harus hati-hati. Jadi bisa jadi misalnya, oh dari 100 itu ternyata ada 100-100-nya main TikTok misalnya gitu ya. Nah baru boleh ambil misalnya 50%-nya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak semua juga main TikTok ya, gitu setahu Ibu gitu ya. Kalau ternyata misalnya hanya beberapa orang tadi misalnya dari 100 itu, oh ternyata hanya 50 yang main TikTok. Sudah berarti yang disampelnya adalah yang 50 semua yang bermain TikTok. Itu misalnya gitu ya. Jadi pengambilan sampel nanti tergantung pada tahap awalnya. Itu penting ya untuk ke depan supaya tidak nanti kesimpulan dari penelitian ini akan lebih bagus gitu kalau misalnya tepat sasaran. Itu ya tambahannya dari Ibu Rauza. Nuhun, mangga saya kembalikan ke moderator Semelik. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih Bu Kiki atas masukannya dan pertanyaannya juga. Dan kita akan dengarkan ke penguji yang kedua, yaitu Bapak Zainal Malik Firdaus. Kepada Bapak Zainal, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Indra Rauza. Halo. Halo Bapak. Bisa? Iya. Rauza, apa namanya? Ini kan tentang kepercayaan diri ya. Melalui medsos TikTok memang sekarang lagi booming ya, memang itu. Nah, tapi sebelumnya ini nggak, Rauza pernah baca mungkin penelitian tentang hal yang serupa gitu, tentang kepercayaan diri dan medsos TikTok ini? Sebelumnya pernah Pak. Yang dari daftar pustaka juga itu ada. Oh ada ya? Ya. Itu hasilnya gimana Uza? Kalau ini yang di daftar pustaka ini ya? Oh ini di Kabupaten Sampang ya? Yang itu bukan? Boleh Uja tunjukin. Yang itu. Oh iya. Mana sih? Yang ada Wia Pak, yang pertama. Oh iya benar, itu di. Nah itu yang ini hasilnya gimana, Uja? Untuk sampai hasil sebenarnya Uja belum ngelihat, benar-benar ngelihat Pak, baru awalnya aja sampai dia menanyakan kepada orang-orang gitu. Oh kalau ada hasilnya sih lebih belum sampai bagus. Tapi ada nggak di hasilnya di sumber ini dimunculkan nggak hasilnya? Sepertinya ada Pak. Ada ya. Nah ini kan kalau menurut Pak Zainal sih, ini saran dari Pak Zainal aja, ini bagusnya ditambahkan di latar belakang ya. Jadi ini kan ada penelitian lain juga yang serupa gitu ya. Ini kan dilaksanakannya di Sampang gitu. Nah Uja kan ingin tahu bagaimana kalau dengan di Tunas Unggul nih gitu kan ya. Nah ini boleh dijadikan dasar juga, dijadikan latar belakang ya. Ada Wiyah DPR, namanya DPR ya. Nah ini bagaimana hasilnya? Coba nanti cek lagi, baca lagi ya, barangkali ada hasilnya. Oh ternyata misalkan gitu ya, hasilnya kalau di Sampang nih, ternyata remajanya malah kurang percaya diri gitu ya, atau biasa aja, atau bagaimana, itu boleh dimunculkan di latar belakang. Malah bagus itu ya, ada penelitian orang lain yang dijadikan referensi gitu ya. Artinya kita bukan meniru kan, tapi memang dijadikan referensi aja. Oh ternyata kalau di Sampang bagaimana hasilnya. Nah Uja kan pengen tahu nih di Tunas Unggul sama nggak gitu ya, atau bagaimana gitu ya. Ini boleh dimasukkan ke latar belakang gitu ya. Sayang daftar pusakanya ada, tapi di latar belakangnya belum muncul gitu ya hasil kayaknya itu riset gitu kan, tapi di sininya belum muncul hasil risetnya gitu. Nah mungkin tambahan juga ya untuk semua, tadi setelah Pak Jenderal cek lagi, ini semua pada pakai daftar pustaka itu untuk di latar belakang kan ya, bener nggak? Ini buat semua di 5 siswanya. Iya ya, buat latar belakang kan, bukan buat nanti ke depannya ya. Atau bahkan nanti bisa dijadikan di bahan untuk di bab 2 juga. Nah, mungkin nanti semuanya sama. Ini Pak Jenderal belum lihat teknik pengutipannya ya. Teknik pengutipannya, kalau ada daftar pustaka biasanya di atasnya, di bagian depannya ada nama, tahun berapa gitu ya. Baru apa kutipannya nih gitu ya.
apa misalkan tadi Uza misalkan ya, kalau Uza ngambil sumber ini pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap kepercayaan diri nih, ada Wiyah gitu ya. Nah di atasnya itu harusnya ada nama ada Wiyah gitu ya, tahun 2020 gitu. Kutipannya yang mana gitu ya, hasilnya apa misalkan ya, atau dia mau menyatakan apa nanti Uza gitu. Nah ini tadi Pak Jenderal cek lagi ke atas ke yang sebelumnya juga hampir sama ya, ini masukan buat semuanya juga ya, nanti untuk proses pengutipannya dilihat lagi. Jadi ini sumber-sumber yang ada di daftar pustaka harusnya ada juga di bagian sebelumnya ya, di bab 1. Kalau memang ini daftar pustakanya memang digunakan hanya untuk di latar belakang saja, itu boleh dikasih tahu paragraf mana nih yang menggunakan kutipan-kutipan di daftar pustakanya gitu ya. Itu aja sih. Terima kasih Uza ya. Nanti mungkin itu tadi ya buat Uzamah yang ini hasilnya boleh bagus dimasukkan di latar belakang, ditambahkan gitu ya, hasil penelitian dari Adawiyah gitu. Terima kasih Bu Santi, Ya, Pak Indra. baik. Terima kasih Pak Zen. Nah itu ya teman-teman, betul sekali karena rata-rata memang teman-teman memasukkan daftar pustaka, tapi mungkin lupa ya untuk mencantumkan apakah teman-teman ngutipnya untuk di latar belakang kah atau di bagian yang lain gitu ya. Tapi harap dimasukkan saja, jadi tidak hanya disimpan di dapus ya, tapi juga di bagian isinya. Termasuk nanti untuk di laporan itu biasanya masuk di bagian pembahasan ya. Oke, berikutnya tadi alhamdulillah kedua pembimbing ya sudah menyampaikan pertanyaannya. Sekarang saya persilakan untuk perwakilan dari orang tua Rauza. Assalamualaikum Ayah Bunda dari Uza, apakah sudah bergabung bersama kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayahnya Raiza. Ya, Assalamualaikum Ayah. Boleh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga saya persilakan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para guru, para pembimbing, juga penguji di mana tadi sudah kami ikuti dari awal bahwa ini adalah salah satu bentuk anak diberikan kepercayaan untuk mengaplikasikan apa yang dia miliki. Dengan kata lain, untuk membentuk rasa percaya diri atau self-confidence. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena memang harus dipupuk dari awal bagaimana dia bisa berkontribusi pemikiran kalau misalkan tidak diajarkan dari awal. Dan alhamdulillah dengan keilmuan, dengan IT yang sangat pesat, maka Tunas Unggul sudah selangkah lebih maju daripada yang lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ayah Rauza atas penyampaiannya, dan di sini Bu Santi sangat spesial sekali ada ayahnya berikut juga dengan Bunda Rauza. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana Bunda atas anggapan yang dipresentasikan dari Ananda Rauza? Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai orang tuanya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dari semua pihak pendidik ya yang berada di Tunas Unggul untuk kemajuan anak saya. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi semacam ini, mudah-mudahan siswa-siswa Tunas Unggul kedepannya akan menjadi generasi penerus tentunya yang diharapkan oleh kita semua ya, oleh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang lagi mengikuti pendidikan di Tunas Unggul itu adalah jagoan-jagoan yang terbaik yang dikeluarkan oleh Tunas Unggul. Mudah-mudahan Tunas Unggul kedepannya semakin berprestasi,
Saya berharap Tunas Unggul itu akan mampu melebihi dari pendidikan-pendidikan yang instansi-instansi pendidikan yang lain. Mungkin gitu aja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para pendidik, guru-guru Rauza, mentor-mentor Rauza, pembimbing dan penguji yang tentunya hari ini sudah memberikan kesempatan, memberikan masukan-masukan yang terbaik buat kemajuan Rauza khususnya dan yang lainnya. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibunda dari Rauza dan juga Ayahanda dari Rauza. Baik, teman-teman Unbeaten dan juga para penguji beserta orang tua, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai untuk Rauza. Silakan boleh ditutup untuk presentasinya Uza dan boleh untuk mulai stop share. Silakan. Stop share aja dulu ya Ibu ya. Ya, boleh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas kesan dan pesannya. Sebelumnya perlu diingat, media sosial bukanlah tempat yang aman. Cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji dan para audiens. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Uza. Baik, para penguji, teman-teman Unbeaten dan juga para orang tua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini. Teman-teman, tadi ada 5 peserta, dari mulai peserta pertama sampai peserta kelima, alhamdulillah sudah melaksanakan presentasi dengan sangat baik, dengan effort yang luar biasa, begitupun dengan masukan dari para penguji. Mudah-mudahan bisa teman-teman terapkan kembali dan bisa didiskusikan kembali dengan para pembimbing. Nah, sebelum kita akhiri sesi sidang pada hari Senin, silakan teman-teman untuk memposisikan diri. Kita akan dokumentasi dulu ya, Pak Indra ya. Dan sebelum mendokumentasikan, Bu Santi, kita boleh tepuk tangan dulu untuk Rauza penampilan yang terakhir ya. Sebagai closing statement, alhamdulillah tadi sudah ditutup oleh Uza. Oke, teman-teman, silakan yang posisinya masih belum ready, silakan untuk diposisikan kameranya. Kita akan foto terlebih dahulu. Boleh para orang tua juga ya, boleh ikut untuk berfoto. Oke, saya akan hitung aba-aba sampai 3 ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk semuanya untuk hari ini. Oke. Oh, oke. Saya. Oke, siap. Sebentar ya. Saya kopikan dulu. Di sini ada Bapak Ayah dari Rauza baru bergabung. Boleh kita ulangi lagi Bu Santi? Oke, silakan, boleh. Ayah. Kita akan foto lagi ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Sekali lagi, silakan boleh menunjukkan ke kamera. Silakan ditunjukkan wajahnya. Oke, silakan boleh bergaya. Tunjukkan ekspresi terbaiknya. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi tepuk tangan semuanya. Iya, alhamdulillah. MSP di hari pertama ini berjalan dengan lancar, walaupun ada kendala nih dari teman-teman ataupun dari Pak Indra dan Bu Santi. Itu ada teknis yang sangat luar biasa sekali. Semoga untuk di hari kedua teman-teman dan yang jadi moderatornya juga memberikan penampilannya sangat luar biasa dan tidak ada kendala hal apapun. Dan kita ucapkan hamdalah bersama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan teman-teman yang sudah tampil, semoga apa yang diberikan ataupun yang disampaikan oleh para penguji, terima kasih kepada Bu Kiki dan Pak Zainal yang telah memberikan masukan kepada 5 peserta hari ini. Dan semoga nih dari ke-5 peserta hari ini dicatat dengan yang baik-baik sebaik mungkin dan nanti akan diapakan ya Bu Santi? Akan dirubah semaksimal mungkin. Oke ya, terima kasih semuanya. Kita ucapkan doa kifaratul majlis pada
hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Indra ingin mendengarkan ketika ucapkan unbeaten di sekali lagi unbeaten. Sekian dari Pak Indra dan Bu Santi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atur nuhun Bu Kiki Fazen. Untuk teman-teman boleh ke main room ya. Kita akan closing bersama. Ya, terima kasih semuanya. Atur nuhun Bu Arin, Pak Tony, Fazen, Sadayana, atur nuhun. Mari kita ke main room. Kami mohon izin Bapak Ibu, dosen, pembimbing, penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kesumbingan anak. Pak Tony, bajuku mana?